Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Indrianti dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Broadcasting 20 di IAIN Batu Sangkar. Di vlog kali ini saya mau berbicara tentang etika komunikasi Islam yang ditemani oleh rekan saya yaitu Astri dan saya sendiri Tessa Indrianti. Nah, vlog kali ini dibuat untuk memenuhi UTS mata kuliah komunikasi Islam. Nah, jadi kalian jadi penasaran kan? Jadi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan juga jangan lupa aktifkan tanda loncengnya ya untuk tidak ketinggalan mengenai video-video baru yang akan saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semuanya. Kali ini kita akan berbincang mengenai etika komunikasi Islam. Nah, kali ini sudah hadir rekan saya Tessa Indrianti. Beliau adalah mahasiswi jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Broadcasting IAIN Batu Sangkar. Nah, kali ini kita akan berbincang bersama Tessa mengenai etika komunikasi Islam. Oke, sebelumnya selamat siang Tessa, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Selamat siang Kak, alhamdulillah kabar Tessa baik. Gimana nih kabar kakak baik? Alhamdulillah juga baik, walaupun di luar sana lagi hujan ya, tapi kita tetap semangat. Oke Tessa, langsung aja kita masuk ke pembahasan kita, bincang-bincang nih mengenai etika komunikasi Islam. Gimana? Kesediaan Kak diwawancara? Alhamdulillah saya bersedia kok Kak untuk berbagi ilmu sama kakak dan juga teman-teman yang lainnya dalam menyaksikan video ini. Oke, sebelum kita masuk mengenai etika komunikasi Islam, apa sih etika komunikasi Islam itu sendiri? Bagaimana etika komunikasi Islam? Kita harus tahu dulu etika dan juga komunikasi. Nah, kakak mau tahu nih, apa sih menurut Tessa etika itu sendiri? Kalau berbicara etika ya Kak, kalau menurut Tessa sendiri, etika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang baik atau buruknya seseorang ataupun tentang hak dan kewajiban seseorang. Iya, oke, berarti tentang segala sesuatu tentang baik, buruk, hak dan juga kewajiban itu berada di etika. Selanjutnya tentang komunikasi. Apakah sahabat semuanya bingung nggak sih komunikasi itu apa sih sebenarnya? Boleh saya jelaskan apa sih makna komunikasi itu sendiri? Kalau menurut Ejen sendiri ya Kak, kalau komunikasi itu adalah suatu bentuk interaksi yang dijalin antara seseorang dengan lain, di mana komunikasi itu tidak hanya melalui komunikasi verbal, bisa juga melalui wajah, gerakan, dan juga teknologi dan juga seni. Oke, berarti kita berdua yang lagi bicara hari ini bisa dikatakan komunikasi? Bisa Kak, ini bisa dikatakan komunikasi langsung, dimana komunikasi ini kita bisa berbicara verbal juga ya, bisa langsung tatap muka juga. Oke, berarti udah tahu ya kita apa sih itu etika, apa itu komunikasi. Dan juga sebelum kita masuk mengenai etika komunikasi itu bagaimana, seperti apanya, kita juga harus tahu nih sebelumnya Tessa, apa sih komunikasi Islam? Coba deh Tessa bagi sama sahabat semuanya, apa sih itu komunikasi Islam? Jadi komunikasi Islam itu adalah suatu proses penyampaian pesan yang diajarkan dalam Al-Quran maupun hadis. Oke, berarti pesan antar manusia gitu ya? Ya, yang terdapat juga dalam Al-Quran maupun hadis Kak. Oke, berarti berlandaskan Al-Quran dan juga hadis, jangan sampai melenceng gitu ya. Oke sahabat semuanya, itu sudah ada mengenai etika komunikasi dan juga komunikasi Islam. Jangan lupa dicatat, jangan lupa diingat juga. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita mengenai etika komunikasi Islam. Oke, coba Tessa jabarkan, Tessa jelaskan nih sama sahabat semuanya, mungkin lagi pengen tahu juga seperti apa sih etika komunikasi dalam Islam itu sendiri. Karena juga mau tahu nih seperti apa etika komunikasi dalam Islam. Silahkan Tessa jelaskan. Oke Kak, jadi etika komunikasi Islam itu sudah dipaparkan oleh Jalaluddin Rahman dalam bukunya Islam Aktual, yaitu refleksi seorang cendekiawan muslim. Ialah ada 6 bentuk gaya bahasa atau kaulan, di mana terdapat juga kategori sebagai kaidah, prinsip dan juga akhlak. Yang pertama ada kaulan sadidan. Kaulan sadidan ini yaitu berkata dengan yang benar. Kaulan sadidan ini juga terdapat dalam Quran. Yang pertama terdapat dalam surat An-Nisa ayat 9 dan juga terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Nah, yang kedua ada kaulan balighah, yaitu efektif dan tepat pada sasaran. Kata balighah berasal dari bahasa Arab, yang artinya sampai mengena sasaran atau tujuan yang akan diutarakan. Kalau balighah berarti fasih, jelas makna yang akan kita sampaikan kepada pendengar atau orang yang akan kita ajak bicara.
Nah, yang ketiga ada kaulan karimah, yaitu perkataan yang mulia. Cukup banyak orang yang gagal berkomunikasi dengan baik kepada orang lain karena tidak tahu etika dalam berkomunikasi. Bukan karena jabatan kita itu tinggi maka kita bisa semena-mena berbicara kepada orang lain. Maka dari itu kaulan karimah ini berguna untuk menjaga perkataan kita yang mulia dengan melihat orang itu tua atau sederajat dengan kita, dengan menggunakan kalimat yang santun dan sopan. Nah, yang keempat ada kaulan ma'rufan, yaitu perkataan yang baik dan pantas. Perkataan baik dan pantas ini jika ditelusuri lebih dalam, yaitu ungkapan atau gaya bahasa yang baik dan pantas juga bisa diartikan sebagai kata-kata yang terhormat, sedangkan baik diartikan sebagai kata-kata yang sopan. Kaulan ma'rufan juga bermakna pembicara yang bermanfaat dan yang menimbulkan kebaikan dalam berkomunikasi. Nah, yang kelima ada kaulan layyinah, yaitu berkata lemah lembut. Kaulan layyinah berarti berbicara lemah lembut dengan suara yang tidak keras dan tidak menimbulkan sakit hati kepada lawan bicara. Dan juga yang keenam ada kaulan masyhurah, yaitu mudah dimengerti. Di dalam Al-Quran ditemukan istilah kaulan masyhurah yang merupakan salah satu tuntunan untuk melaksanakan komunikasi itu dengan baik dan sopan. Nah, itu aja Kak, 6 kaulan yang ada menurut tata topik dalam bukunya. Nah, itulah etika berbicara atau kaulan yang terdapat dalam buku Jalaluddin Rahman, Kak. Oke, udah 6 etika atau kaulan gaya bahasa ya. yang dijabarkan oleh Tessa tadi. Mudah-mudahan dapat manfaat bagi kita semua. Iya. Nah, dari ke-6 yang tadi, ada yang pertama tadi ada Tessa menyatakan kaulan sadida, berkata benar. Dalam berkomunikasi sebaiknya kita mengatakan sesuatu yang benar. Jangan sampai kita memutarbalikkan fakta ya, iya. benar. Yang kedua ada kaulan balighah, yaitu efektif dan juga tepat sasaran. Jangan sampai kita Bicara itu berbelit Kak. Jadi nggak tahu inti bicaranya. Jangan sampai nanti kita mau bicara ini tapi malah nyosornya ke sini gitu. Yang pakai cabai jangan selingkuh gitu ya. Oke, yang ketiga ada kaulan karimah, yaitu perkataan yang mulia dengan rasa hormat. Nah, tadi Tessa juga menyinggung katanya walaupun orang itu punya jabatan tinggi tapi tidak Bicara itu tidak sopan Kak. Jadi kita tidak melihat seseorang itu mulia di mata Allah itu bukan karena jabatan, tapi karena bagaimana gaya bahasanya, bagaimana cara dia berbahasa, apakah Atau dia menyampaikan walaupun kita sedang seorang direktur gitu ya, tapi berbicara kita masih di bawah atau belum menunjukkan akhlak yang mulia, berarti kita masih jauh tertinggal nih. Oke, yang keempat ada kaulan ma'rufan, itu perkataan baik dan juga pantas. Kita dalam berkomunikasi juga harus dipilah-pilah nih mana sih perkataan yang harus tidak menyinggung gitu kan. Yang harus kita ucapkan, jangan sampai nanti kakak udah bicara ini ternyata Tessa sakit Beda hati. juga ya. Iya, nanti kakak malah berdosa dong. Bukannya dapat uang tapi malah dosa gitu ya. Oke, yang kelima ada kaulan layyinah, lemah lembut dan penuh keramahan. Nah, ini paling penting juga nih, lemah lembut, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Oke, yang keenam ada kaulan masyhurah, yaitu mudah diterima tanpa harus melalui pemikiran yang berat. Nah, seperti kita berdua nih lagi bincang-bincang dan disaksikan oleh sahabat semuanya di rumah. Dan baiknya bahasa yang kita sampaikan itu mudah diterima, jangan sampai mengerti juga Kak. Iya. Jangan sampai nanti kita ngomong ini tapi dia malah mikirnya sehari semalam nanti kita galau juga gitu ya. Jangan sampai nanti gimana lagi. Oke, mudah-mudahan keenam etika ataupun kaulan gaya bahasa ini, gaya bicara ini bisa kita terapkan. Iya. Bisa kita terapkan semuanya, baik itu bagi Kak pribadi, bagi Tessa juga, dan juga teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dalam berkomunikasi. Tidak hanya bisa berkeluar-keluar di depan orang banyak, tapi kita juga harus tahu etika komunikasi itu. Dan juga ada makna yang disampaikan Kak. Iya, benar sekali. Nah, walaupun kita ini sering loh dia berbicara di depan, ini sering loh dia keluar-keluar dia sering berbicara, tapi kalau etika dalam berkomunikasi ini tidak ada, jadi nilainya hanya 0 gitu. Baiknya mudah-mudahan nanti setelah penyampaian ini, Masya Allah, bermanfaat sekali dari Tessa Indrianti ini. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke,
bermanfaat, dan jika ada kesalahan kata dari kita berdua ataupun ada yang merasa tersinggung ataupun gimana ya, mudah-mudahan bisa dimaafkan dan bisa diambil yang baiknya saja dan dibuang yang buruknya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat semuanya, video kali ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita berjumpa di video berikutnya dengan tema yang berbeda, dengan topik yang berbeda, dan insya Allah akan bagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat lagi. Dan terakhir, kita berdua pamit dari hadapan video ini. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I played it innocent, a feel of